Yo guys, bareng Komo Ricky lagi hari ini, dan ini adalah konten yang jarang ada gitu. Mungkin kadang-kadang ada, kadang enggak. Tapi kita emang pengen untuk akan konsisten untuk bikin konten lagi, dan ini kontennya adalah curhat barengan Komo dan barengan sama Scarlett gitu. Jadi ini adalah produk-produk kecantikan gue, dari sabun cuci mukanya, terus ini sabun mandinya. By the way, ini adalah produk terbaru dari Scarlett, Happy. Tuh, wangi gitu. Dan ini adalah apa namanya, scrub. Jadi ini mengandung glutatin dan vitamin E gitu. Jadi bisa merawat tubuhnya elu atau badannya elu gitu. Dan pemakaiannya juga simple banget gitu. Jadi tuh, jadi dia ada butiran-butirannya gitu. Terus bisa mengangkat sel-sel kulit mati elu. Tuh, keangkat semuanya sama dia. Wis, mantap tuh, wangi. Nah, ini gue udah pakai barusan. Nah, wangi kan? Tuh. Jadi ini gue tadi salah, harusnya kan orang buat before after itu tangan kanannya iya, tangan kirinya enggak kan gitu ya. Kalau gue tangan kanan iya, tangan kiri ya, jadinya nggak kelihatan tapi udah jadi putih gitu loh tuh, ya kan? Terus wangi. Ini produk terbaru dari Scarlett, Happy. Oke, yuk. Ini udah barengan sama tempe mendoan juga, dan juga apa ini namanya tadi, bro? Mojito ya. Mojito, Virgin Mojito. Mojito apa Mojito sih? Mojito ya. Sadis, seger banget. Jadi kita lagi ada di Horizon Ciledug. Hotelnya homey banget gitu. Terus ini pertama kalinya gue nginep di sini juga. Terus ada ruangan kayak gini, jadi bisa buat nyantai-nyantai juga sama teman-teman atau sama keluarga juga. Yuk, kita balik lagi ke konten yang gue ceritain tadi tentang curhat bareng sama Komo gitu. Jadi dulu itu gue punya program Katakan Putus gitu. Dan sekarang gue juga lagi kenceng banget untuk bikin konten di TikTok gue dan juga di Reels gue, bikin quotes gitulah ya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang melirik itu atau apa, kayak oh iya benar juga nih apa yang diomongin sama Komo. Mudah-mudahan seperti itu ya gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang ada di sosial media gue yang curhat sama gue dari by DM Instagram gitu. Dari dulu banyak banget yang curhat sama gue tentang permasalahannya, kisah cintanya dan segala macamnya gitu. Jadi di konten ini gue mencoba untuk memberikan saran atau masukan lah gitu loh, kira-kira dari permasalahan teman-teman. Dan mudah-mudahan saran gue atau masukan gue bisa keterima. Tapi jangan langsung lu anggap apa yang gue omong ini adalah yang bener gitu loh. Belum tentu juga gitu. Tapi kalau menurut lu masukan gue ini emang perlu untuk lu bisa menyelesaikan masalah lu, lakukan. Dan mudah-mudahan gue berharap banget permasalahan lu bisa selesai. Yes. Salah satunya, jadi banyak banget nih yang mencoba untuk memberikan ceritanya atau berbagi ceritanya ke gua melalui DM Instagram. Salah satunya dari Indah Saf 27. Dia ngomong gini, kenapa sih bapak tuh selalu bandingin gua dengan kakak gua? Dia selalu salahin gua dan lebih sayang sama kakak gua. Ini enak banget buat ngebahas tentang ngebanding-bandingin gitu. Maksud gue, nggak ada orang kalau menurut gue yang suka dibanding-bandingin antara si A sama si B atau si C sama si D gitu, antara kakak sama adik atau antara si temen ini sama yang lainnya gitu. Nggak ada orang yang suka pada saat dibanding-bandingkan gitu. Mungkin pada satu sisi kita emang kurang di sini daripada orang yang lain gitu loh. Tapi di sisi lain mungkin kita lebih dari orang lain gitu loh. Jadi emang nggak bisa untuk di-compare gitu loh. Lu nggak bisa untuk nge-compare seseorang sama dengan lu atau sama dengan orang lain gitu loh. Nah, ya kebanyakan kan memang kalau di dalam keluarga si adik selalu dibandingin sama kakak, atau si kakak selalu dibandingin sama adik. Dan itu banyak banget kita temuin gitu loh. Di keluarga banyak banget kita temuin itu. Kayak misalnya lu kayak kakak lu dong, atau lu kayak adik lu dong gitu. Banyak banget, emang nggak enak rasanya gitu. Bahkan kita sebagai, misalnya kita sama pasangan aja, pada saat pasangan kita membandingkan kita dengan orang lain, itu juga rasanya nggak enak gitu. Nah, maksud gue kalau dari permasalahan dari si teman kita yang di DM Instagram ini, mungkin
mencoba ya susah gitu kalau sama orang tua gitu loh, apalagi kan mungkin orang tua kita udah kebentuk juga dari zaman dulu, dia juga mungkin dibanding-bandingin sama saudaranya dengan dari orang tuanya mungkin gitu. Jadi ya salah satunya ya mencoba untuk mengambil sisi positif dari apa yang dibandingin sama bokap lu itu gitu. Maksudnya kalau sakit hati ya pasti sakit hati, kesel ya pasti kesel gitu loh, tapi coba lu balik aja gitu loh persepsinya lu tentang perbandingan yang dilakukan sama bokap lu itu gitu. Mungkin ya ambil sisi positifnya, nggak usah baper gitu, dan ya anggap aja sebagai pecutan gitu atau warning buat lu untuk lu bisa jadi lebih baik lagi. Mungkin itu ya gitu, karena kalau dibikin kesel ya pasti jadinya kesel gitu. Lu kesel sama bokap lu kesel juga sama kakak lu jadinya gitu. Emang kenapa gue dibanding-bandingin terus, kenapa lu lebih sayang sama ya, akhirnya jadi beranak-anak gitu loh, ngerti gak sih lu gitu. Jadi sensinya lu itu akhirnya jadi beranak-anak gitu loh, dan akhirnya jadi makin gede masalahnya gitu. Mungkin dari awal itu dia mencoba untuk hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sepele gitu loh, tapi karena udah kebawa perasaan, udah sensitif, jadinya kemana-mana. Atau mungkin bisa jadi juga untuk lu ngomong sama bokap lu untuk kalau emang mau negur gue gitu, atau kalau emang mau nasehatin gua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, nasehatin aja gua, kurang gua ada di mana gitu. Apa yang harus gua perbaiki gitu. Apa yang harus gua lakukan untuk gua bisa baik di mata lu gitu loh. Mungkin lu coba untuk berdiskusi itu sama bokap lu, tapi tolong banget jangan bandingin gua sama kakak gua, jangan bandingin gua sama orang lain gitu loh. Mungkin ini solusi yang tepat ya. Ya kebanyakan kan mungkin banyak juga orang yang kaku hubungannya sama orang tua gitu. Jadi kayak susah untuk berdiskusi, susah untuk ngobrol gitu loh ya kan. Tapi ya kalau memang ini jadi dongkol buat lu gitu loh, tentang tiap hari atau tiap kejadian lu selalu dibandingin sama kakak lu gitu, dan lu ngerasa makin gak percaya diri, akhirnya lu makin kesel sama bokap lu makin kesel sama kakak lu gitu. Dan kalau ini terus-terusan akan dilakukan seperti ini kan kemarahan lu makin lama akan makin besar gitu. Jadi kalau emang lu sadar juga lu mungkin ada kurangnya dari sisi ini dengan kakaknya lu, mungkin lu berusaha untuk memperbaiki itu gitu, dan berjuang untuk membuktikan diri kalau lu bisa jauh lebih baik gitu. Dan untuk ngebanding-bandingin ini, mungkin ya lu ngomong sama bokapnya lu gitu untuk jangan bandingin gua dengan orang lain. Cukup kasih tahu aja di mana kurang gua dan apa yang akan gua lakukan untuk memperbaiki diri gitu. Nah, mungkin ini juga nggak berlaku dalam hubungan kakak dan adik aja gitu, dalam hubungan kita pacaran gitu loh, atau pertemanan gitu. Ini pun juga bisa untuk dilakukan. Jadi saatnya untuk kita nggak terlalu baper dengan apa yang terjadi, tapi berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi gitu. Karena kalau kita gampang baper atau gampang sensi dengan permasalahan yang terjadi, itu nggak menyelesaikan masalah, tapi itu justru bikin masalah baru gitu. Jadi coba untuk lebih bisa mendiskusikan gitu lah tentang permasalahan yang ada, biar nggak jadi sensitif, biar nggak jadi baper, dan jadi punya masalah baru lagi yang jauh lebih besar. Mungkin itu dia ya. Oke, kita lanjut. Ini banyak banget nih. Ini dari Fikriar Dianto 030. Apa aja yang memotivasi hidup? Yang memotivasi hidup itu banyak ya gitu. Mungkin orang tua, keluarga, pasangan, anak, kakak, adik, banyak. Ini gue kurang paham nih maksudnya apa, tapi ya hidup itu pasti ada motivasinya gitu loh kan. Kita mau ngapain aja tiap hari itu ada motivasinya gitu. Untuk gue bikin konten ini motivasinya ya biar banyak yang suka dengan konten gue gitu. Ada yang nge-like, ada yang subscribe gitu, dan segala macam. Pasti setiap apa yang kita lakukan pasti harus ada motivasinya. Kalau lu ngelakuin sesuatu tanpa motivasi, kayaknya hambar gak sih? Hambar, kayaknya nggak ada juga deh gitu loh orang ngelakuin sesuatu tanpa motivasi. Ini misalnya gue ngelihat minuman ini, gue minum, motivasi gue adalah biar ngilangin aus gue, biar dapat seger gitu loh, makanya gue minum kayak gitu. Jadi
semua dalam hidup itu semuanya harus ada motivasinya, bro. Jadi biar nggak kaku-kaku amat hidup lo, ya nggak sih? Ya, bukan nggak kaku-kaku amat, biar emang ada artinya hidup lu dan ada artinya apa yang akan lu lakukan, gitu sih, kira-kira ya. Oke, ini dari Andriansyah 98. Bang gua udah lama jomblo, udah 8 tahun lebih jomblo, tapi gua emang susah untuk percaya diri untuk deket dengan cewek lagi. Ya maksud gua, buat orang yang jomblonya udah kelamaan pasti punya rasa minder yang tinggi gitu, karena apa, dia udah terlalu lama mengurung dirinya dia gitu. Terus nggak mencoba untuk mendekatkan diri lagi, rasa percaya dirinya turun banget gitu. Maksudnya mungkin bisa jadi nggak ada gitu, atau udah terbiasa juga dengan sendiri gitu. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang memaksa dia untuk dia harus punya pasangan gitu, dia harus melanjutkan hidup untuk lebih terarah lagi dengan adanya pasangan, menikah dan segala macam gitu. Dan salah satu untuk bikin percaya diri ya membuat diri menjadi lebih baik dan membuat hati juga menjadi lebih baik gitu. Kalau dari segi dalamnya ya berubah untuk menjadi lebih baik, mungkin lebih sabar gitu, lebih pengertian, lebih lebih menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin dengan lu merasa lu berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan dirinya lu. Kalau dari segi fisik, ini tepat banget pakai Scarlett. Mungkin dengan merawat diri gitu ya kan, merawat diri untuk bisa lebih menarik lagi gitu, lebih bersih lagi gitu. Mungkin ya itu adalah salah satu cara untuk lo bisa menambah kepercayaan dirinya lo gitu. Kayak gue juga masih pakai produk ini, masih cuci muka, masih melakukan perawatan juga, karena laki juga sekarang itu butuh perawatan juga gitu. Kalau kita cowok malu untuk perawatannya, ya perawatannya kan ya kalau kita malu untuk melakukan perawatan, terus kalau kita ya dekil, kita yang kusam dan segala macam, siapa yang mau deket? Ayo, siapa? Kagak ada juga kan, males juga kan orang dekat sama kita. Jadi kita juga harus bisa merawat diri gitu, seenggaknya badannya bersih, wangi gitu, dan ya lebih terawat dan bikin orang yang dekat sama kita lebih nyaman gitu. Ini gue mau cuci muka dulu nih, bentar ya. Udah selesai perawatan cuci muka. Jadi laki juga butuh perawatan bro gitu ya. Dan perawatan gua adalah Scarlett, dan ini adalah produk terbaru dari Scarlett. Produknya Scarlett Happy. Jadi wangi, ini wangi. Wangi gitu. Ini sabun mandinya, ini scrubnya, ini sabun cuci muka. Dan juga ada banyak produk-produknya yang lain juga, ada krim malam, krim siang, terus macam-macam deh. Kalau emang kalian pengen tahu produk-produk Scarlett apa aja, cek aja Instagramnya Scarlett Whitening. Oke? Mungkin itu dulu konten ini, curhat bareng sama Komo. Itu mungkin nantinya buat teman-teman yang pengen berbagi cerita juga dengan gua gitu, silakan DM di Instagram gua. Nantinya kita akan bikinin kontennya kayak gini biar kita bisa sharing tentang permasalahan lu, dan mudah-mudahan apa yang kita omongin bisa untuk menyelesaikan masalah lu. Ya, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube gua. Karena jujur banget, kenapa gua itu nggak stabil gitu atau nggak rutin gitu loh bikin channel YouTube, karena sekarang gua ngerasa udah dibikin keren-keren, bagus-bagus apa segala macam, tapi ya kok segini aja sih yang nonton, amat sih gitu, kurang semangat gitu loh, kurang greget guanya gitu. Jadi gue minta tolong buat teman-teman untuk support channel ini, karena gue emang pengen untuk rutin bikin channel YouTube gitu. Jadi tolong supportnya, karena support kalian tuh bikin kita jadi semangat, bikin kita jadi kepikiran lagi kita akan bikin apa lagi, kita apain lagi dan segala macam. Dan mudah-mudahan konten-konten kita keterima sama lu dan mempunyai dampak baik juga buat lu semua. Oke, yuk, Komo Riki cabut. Bye.